Rasulullah. Apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel dilanjutkan laporan. Ada pembina apel. Berubah. Apa yang sedang menginisiasi dilaksanakan? Laksanakan. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak secara dasar dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan norma kemanusiaan dan keadilan. Dan perjalanan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saya berbahagia dengan senang rasa mengandalkan rakyat Indonesia dan depan itu tentang kemerdekaan negara Indonesia dan merdeka bersatu dalam arti dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan mengambil kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu dan berdasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan keadilan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat dan dalam kesejahteraan, dalam bermusyawarah perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel sudah diistirahatkan. Suster, dokter, dan teman-teman semua, selamat pagi. Salam kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda yang sudah memberikan kesempatan saya untuk pagi ini bisa berdiri di sini untuk men-sharingkan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu tentang percaya diri. Kalau ngomongin tentang percaya diri, ini sebenarnya adalah dasar kemampuan yang harus dimiliki terutama bagi kita yang melayani pasien. Banyak yang suka nanya saya, mungkin karena melihatnya saya backgroundnya basicnya dari dunia sering nyanyi, sering MC gitu ya, jadi banyak yang sering nanya, gimana sih kok bisa kayak gini? Ya, sebenarnya kadang-kadang ada rasa tak pikir ya, saya di sini juga berpikir tadi berdek juga, ada rasa tak pikirnya juga, sama dan sebagainya. Tapi kalau yang bisa saya sharingkan, saya bagi ke teman-teman untuk percaya
kuncinya sebenarnya ada dua, yaitu orang itu akan bisa mikir ketika dia yang pertama punya pengalaman atau jam terbang ya pasti ya. Kalau kita melihat senior kita, ketika melayani bisa tampil dengan ketika menghadapi pasien bisa meyakinkan itu karena pastinya senior kita kan di sini punya pengalaman dan jam terbang. Dan yang kedua bisa percaya diri itu ilmu ya, jadi menguasai ilmu, jadi menguasai produknya, jadi akan bisa pilih. Itu kunci untuk percaya diri. Nah, kemudian kalau yang sering dikatakan oleh teman-teman saya itu caranya biar pede itu gimana? Cara meningkatkan percaya diri itu gimana? Kalau saya boleh berbagi pengalaman saya biasanya melakukan triple P ya, jadi 3P. Itu yang pertama prepare, kedua practice, dan ketiga perform. Jadi kalau saya dulu waktu di Syarang itu prepare-nya biasanya kan yang kita prepare itu kan mempersiapkan bahan-bahan materi. Jadi sebelum saya Syarang itu biasanya saya script seperti itu ya, itu adalah bagian dari prepare. Kemudian yang kedua practice, jadi melatih. Jadi apa yang sudah saya bikin itu saya latih, saya ngomong sendiri di depan kaca gitu kan, saya baca berulang-ulang, saya latih terus. Jadi ketika kita sering melatih, kita akan siap, jadi itu akan meningkatkan percaya diri kita. Terus yang kedua perform, jadi kita harus tampil ya. Kalau kita sudah persiapan, kita sudah praktek, harusnya kita berani tampil. Kalau kita cuma persiapan, kita praktek, tapi kita berlaku kan sama aja. Kita nggak akan berguna, jadi kita juga nggak seperti itu. Jadi kalau saya di kasir, itu kan biasanya dulu saya awal-awal itu ya ada hal yang mungkin saya belum kemudian. Lalu biasanya yang dibilang itu adalah memberikan perkiraan biaya operasi. Kan sering ada yang nanya dari pasien ya. Itu namanya pertama itu takut ya, takut salah ngomong, takut padahal sebenarnya tarif ada, bahan ada, tapi kan namanya menghadapi pasien awal-awal baru, karyawan baru pasti kan takut ya. Jadi yang pertama yaitu tadi mempelajari tarifnya, kalau operasi pasti kayak itu berapa, terus dua berapa, pasti kalau satu berapa, kita pelajari kita. Kemudian praktisnya kita dilatih. Jadi ada kita latihan sama teman-teman yang sini. Bahwa cara kasih edukasi, cara kasih apa namanya pasien juga ada tahu ya, praktek melihatnya dari bapak senior. Kemudian perform, jadi harus berani ya. Jadi ketika ada pasien mana itu kalau nggak berani biasanya marah-marah berarti kalau kita harus berlatih, jadi ya harus enggak, aku pengen dikejar. Jadi menghadapi, jadi perform kita harus tampil, just believe in yourself. Jadi harus percaya bahwa apa yang kita tampilkan itu, apa yang kita sampaikan itu yang terbaik yang sudah kita berikan untuk pasien. Walaupun nanti endingnya mungkin ya bisa ada kurang-kurangnya, tapi itu nanti bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Jadi itu tadi untuk meningkatkan ada tripologi, jadi prepare, praktis, dan juga perform itu yang biasanya saya lakukan ya. Kemudian kalau saya dari kasir, ini juga saya menyampaikan bahwa teman-teman di kasir ini juga sudah melakukan hal sederhana yang untuk percaya diri dan percaya diri ya. Jadi seperti misalnya bersikap baik terhadap pasien itu, kita ramah, kita senyum, kemudian kita sabar menghadapi pasien yang rewel, karena kan hasil itu kan amat yang terakhir ya. Jadi kadang-kadang kita sering menerima omongan pasien walaupun sebenarnya permasalahannya ketidakpuasannya bukan sama kali, misalnya sama lain, tapi tetap biasanya omongannya bukan kali gitu kan. Nah itu komunikasi kami sudah sudah
tidak perlu harus menggunakan bahasa yang formal ya. Jadi biasanya kita menyesuaikan. Kadang-kadang ada pasien sepuh yang kita pakai bahasa Indonesia ternyata nggak bisa. Biasanya jawabnya pakai bahasa Jawa. Kita biasanya mengembalikan dia atau seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada lagi, kan kita punya teman pemikiran tidak sini ya, tidak sini kan sayanya berbeda. Kadang dari jauh kan, hey guys, gitu kan. Kadang mengimbangkan juga sebenarnya nggak harus takut kalau tidak sini, tapi kita bisa mengimbangi dengan dia selamat pagi loh. Jadi hal-hal komunikasi dengan baik itu seperti itu. Jadi tidak harus dengan bahasa formal, tapi sopan dan bisa diterima dengan baik oleh orang yang berkomunikasi dengan kita. Kemudian melayani dengan sigap. Ini juga yang biasa jadi problematika untuk kita yang di pelayanan ya. Melayani dengan sigap itu sebenarnya lebih cepat lebih baik, tapi tidak perlu tergesa-gesa juga ya. Biasanya kalau tergesa-gesa itu jadinya apa ya? Jadi biasanya kita menghadapi antrian pasien gitu kan di depan pasien. Kalau menghadapi pasien itu kita nggak jangan panik, tapi juga jangan cuek. Gitu. Jadi kita tetap peduli dengan antrian pasien ya. Kalau di teman-teman pasien biasanya kita selalu menginformasikan. Seperti Bapak Ibu kita cekakkan dulu witansinya, kalau misalnya ada ganggu seperti Bapak Ibu bisa sambil sebentar. Waktunya ya, kalau kadang-kadang ada obat yang banyak seperti itu, yang siapanya kita juga informasikan. Bapak Ibu ini habisnya agak banyak, itu sekian dari 1 juta. Terus kemudian ada pasien yang obatnya bisa diminta separuh enggak? Itu kita komunikasikan dengan unit farmasi. Nah ini dengan sigap ya. Kemudian kita juga menjadi konsultan yang baik bagi customer. Nah, kalau di kasir itu biasanya yang dari UGD kalau mau daftar itu pasti larinya ke kasir, karena mungkin yang terlihat ya, karena pendaftarannya ada di sana. Jadi kalau kita datang kita sudah belajar kasir, tapi kita menyediakan belangko pendaftarannya ke kasir. Nah itu kan jadi konsultan dari mereka kita memberikan informasi mana ada yang bisa dibantu, tapi kita mau daftar nggak pendaftaran sudah sana. Kadang sudah keluarganya, ini harus kita dulu Bapak masih sebelah sana, nanti dicek tombol dari meja yang tidak diulang seperti itu. Maka yang sudah dilakukan oleh teman-teman kasir dan dalam hal ini juga mungkin bisa menjadi acuan juga untuk teman-teman yang lain juga untuk menjadi dasar. Kalau kita sudah pede, kita sudah punya kepercayaan diri, pasti kita akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer, bisa bersikap baik, komunikasi dengan customer, dan hasilnya adalah mereka menerima apa yang kita sampaikan, mereka yakin dengan apa yang sampaikan, kita ucapkan, kita tindakan, dan hasilnya akan baik, mereka akan bisa menjadi marketing bagi kita operasional marketing amanah kita. Karena mereka terus dengan pelayanan kita. Begitu mungkin suster, dokter, dan teman-teman yang bisa saya sampaikan seputar hari ini untuk percaya diri. Jadi kuncinya, poinnya adalah yang tadi 3P, kita praktis dan perform. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ada salah-salah kata yang saya ini, saya mohon maaf, terima kasih. Selamat pagi dan salam kasih. Pembacaan doa. Ya, kami bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima pada saat ini. Terlebih karena dari ini. Terima kasih melalui doa bersama ini kami boleh mengawali kembali kegiatan kami di tempat kami berkarya ini. Banyak hal telah dan masih akan kami lakukan terutama dalam pendampingan
ini kami sampaikan kepadamu Tuhan dan seluruh dari kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan Komandan Propam kepada pembinaan agama bahwa apel telah selesai. Lapor kalau telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Pembinaan apel meninggalkan rumah apel.